Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Saatnya kami kembali memperbarui rangkuman informasi minggu ini untuk Anda. Bersama saya Sinta Kurnia, inilah Padang Panjang Sepekan. Dibutuhkan profesionalitas dalam pembinaan olahraga. Demikian hal yang disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran pada rapat kerja daerah pengurus Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia Sumatera Barat. Digelar di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Sabtu 15 Januari 2022 malam, dalam Rakerda PRSI, Wako Fadli juga menyampaikan perlunya organisasi yang memiliki standar operasional prosedur yang baik, sehingga dapat terwujud cita-cita untuk membina sportivitas dalam olahraga. Wako Fadli juga menyinggung terkait niatnya menjadi tuan rumah Porprov sesuai dengan visi dan misi, yaitu membangun sport center di Padang Panjang, yang nantinya dapat memiliki lapangan serbaguna seperti lapangan voli, basket, tenis, serta adanya lapangan indoor. Khusus akuatik yang memerlukan biaya tersendiri akan diwujudkan juga nantinya. Ketua PRSI Sumbar Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada Pemko Padang Panjang karena telah menjadi tuan rumah dan memfasilitasi kegiatan Rakerda ini. Sementara itu, Wakil Ketua 1 KONI Sumbar Fazril Ale meminta kerjasama semua pihak untuk mendukung PRSI dalam mempersiapkan atlet dan pelatih yang berprestasi. Yuli Guslinda dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang TV. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Smart City Bank Negara Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran pada Senin 17 Januari 2022. Dalam penandatanganan MOU dengan Bank BNI, Wako Fadli mengatakan melalui program Smart City ini, Pemko Padang Panjang berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam percepatan dan perluasan digitalisasi baik pusat maupun daerah. Kepala Dinas Perkim LH Alfi Sena dan Kepala Dinas Perhubungan Arkes Revagus juga melakukan penandatanganan kerjasama ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi mengatakan, salah satu program unggulan Sumatera Barat adalah transformasi digital, sehingga perlu kolaborasi untuk Sumatera Barat yang sejahtera. Dalam rangka Smart City ini, ada 6 konsep utama di Sumatera Barat yang akan diaplikasikan, yaitu Smart Government, Smart Infrastruktur, Smart Economy, Smart Environment, Smart Society, dan Smart People. Direktur Bank Sampah KLHK Nofrizal Tahar dalam sambutannya mengatakan, yang dilakukan BNI dengan mendorong gerakan bank sampah dapat menyelesaikan persoalan sampah dan menurunkan emisi gas efek rumah kaca. Pada pertemuan tersebut, Direktur Layanan dan Jaringan BNI Roni Venir menyebutkan, BNI sudah melakukan program menabung dengan sampah di berbagai sekolah di provinsi lain. Selain Kota Padang Panjang, terdapat pula 6 kabupaten kota yang menandatangani kerjasama tersebut, di antaranya Kota Bukit Tinggi, Sawah Lunto, Padang, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Agam. Cynthia Putri Lydia dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Hendrasmo meresmikan revitalisasi Studio Pro 1 dan 2 RRI Bukit Tinggi. Bertempat di Auditorium Lutan Sutan Tunaro, Senin 17 Januari 2022. Acara revitalisasi studio RRI ini dihadiri pula oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Marvendi, Bupati 50 Kota Safarudin, dan beberapa kepala instansi terkait lainnya. Hendrasmo menyampaikan, saat ini LPP RRI dituntut meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan berupaya untuk menjangkau pendengar lebih luas dengan menyediakan berbagai platform, mulai dari website, streaming, YouTube, hingga media sosial lainnya. Hendrasmo berharap kedepannya seluruh karyawan RRI Bukit Tinggi dapat berbuat yang terbaik demi RRI dan terus menjalin kerjasama dengan pemerintah. Sementara itu, Wawako Asrul dalam dialog khusus melalui Studio Pro 1 RRI Bukit Tinggi yang merupakan rangkaian kegiatan ini berharap
Melalui siaran RRI, sosialisasi tentang program pemerintah yang disebarluaskan dapat diterima masyarakat secara baik dan lebih luas lagi jangkauannya. Kepala LPP RRI Bukit Tinggi Suhartono menyebutkan, siaran RRI Bukit Tinggi sudah menjangkau ke seluruh wilayah kerja utama di 8 kabupaten kota dengan jelas dan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah provinsi tetangga. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 55 CPNS di Kota Padang Panjang, formasi 2018 menerima SK pengangkatan pegawai negeri sipil. Penyerahan SK dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Wali Kota Fadli Amran. Usai pengambilan sumpah dan penyerahan SK PNS Padang Panjang yang digelar Selasa 18 Januari 2022 di Hall Lantai 3 Balai Kota, Wali Kota Fadli Amran mengatakan profesi PNS menjadi pilihan banyak orang sehingga persaingan masuk CPNS cukup sulit. Wako Fadli berharap kepada pegawai yang sudah menerima SK PNS untuk bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di mana PNS berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat, serta pemersatu bangsa. Wako Fadli berharap dengan niat sebagai ibadah, ASN yang diambil sumpah bisa mengedepankan profesionalitas dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memperhatikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan attitude dalam memberi warna untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 6 dasawisma bersaing menjadi yang terbaik pada Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Kota Padang Panjang tahun 2022 di Aula Dinas Sosial BPKB P3A. 6 dasawisma yang akan mengikuti Lomba Dasawisma Berprestasi, yaitu Dasawisma Tulip 2 Kelurahan Ngalau, Dasawisma Anggrek Bulan 1 Kelurahan Koto Panjang, Dasawisma Mawar 2 Kelurahan Koto Panjang, semuanya dari Kecamatan Padang Panjang Timur. Lalu Dasawisma Merpati 4 Kelurahan Kampung Manggis, Dasawisma Sedap Malam Kelurahan Silayang Atas, dan Dasawisma Lili Paris Kelurahan Silayang Bawah mewakili Kecamatan Padang Panjang Barat. Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, dasawisma yang terpilih merupakan yang terbaik dari yang baik di tingkat kecamatan masing-masing dan akan disaring lagi yang paling baik untuk mewakili Kota Padang Panjang pada penilaian dasawisma berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kepada dasawisma yang terpilih, Dian meminta untuk menampilkan hasil dan memaparkan program kegiatan terbaik yang dimiliki. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A yang diwakili Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Hirda menjelaskan penilaian yang dilakukan berupa ujian tertulis, ekspos, wawancara, dan administrasi. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tim Narapatih mempresentasikan 2 konsep program unggulan yang mereka miliki, yaitu Enviro dan Super ASN, kepada Wali Kota Fadli Amran di ruang VIP Balai Kota pada Rabu 19 Januari 2022. Narapatih merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang training, coaching, assessment, dan konsultasi di bidang sumber daya manusia, komunikasi, dan kepemimpinan atau leadership. Perwakilan Narapatih Kirdi Putra mempresentasikan 2 konsep program unggulan kepada pemerintah kota, yaitu program pemilahan dan pengelolaan sampah yang disebut dengan Environment Action Fla Robust Collaboration atau Enviro, serta program pusat edukasi dan pengembangan ASN yang disebut Super ASN. Enviro memiliki konsep pengurangan volume dan daur ulang sampah, kemudian implementasi dari Zero Waste dan memperoleh pendapatan dari kegiatan tersebut, serta edukasi pendidikan dan manajemen persampahan kepada anak sekolah untuk melatih pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai jual. Sementara itu, program Super ASN mengusung konsep pelatihan kompetensi teknis, manajerial, dan soft skill lewat Learning Center dalam peningkatan kapasitas, khususnya ASN di Kota Padang Panjang. Menanggapi hal tersebut, Wako Fadli Amran meminta Kepala BKPSDM berdiskusi langsung dengan tim Narapatih dan berharap melalui konsep gerakan Enviro benar-benar terbentuk karakter building di tengah anak sekolah tentang manajemen pengelolaan sampah. Serta untuk program Super ASN, Wako Fadli berharap dapat meningkatkan kemampuan diri dan pelayanan ASN kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Novianti, Kepala BKP SDM Rudi Suarman, Kadis Perkim LH Alfi Sena, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, Rifki Mahendra, dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengaku puas dengan capaian program Indonesian Teaching Fellowship yang digelar oleh Ruang Guru di Kota Padang Panjang. Setelah mendengar presentasi dari Amri Ilma, Head of Public Policy, Impact and Government Relation Ruang Guru dan kawan-kawan, Wako Fadli mengaku puas atas capaian program ITF yang digelar virtual Rabu 19 Januari 2022 di Rumah Dinas Wali Kota. Wako Fadli berharap melalui kerjasama tersebut dapat memberikan dampak maksimal bagi kompetensi guru-guru yang ada di Kota Padang Panjang dan menjadi sebuah gerakan yang mendorong kemajuan pendidikan di Kota Padang Panjang ke depannya. Sementara itu, Amri Ilma menyampaikan seluruh indikator keberhasilan program ITF Padang Panjang fase 2 dengan total penerima manfaat sebanyak 70 orang, terdiri dari 40 orang guru SD dan 30 orang guru SMP, serta 100% guru mengikuti kegiatan onboarding. Disebutkannya pula, pada program ITF fase kedua ini, ada peningkatan hasil tryout uji kompetensi guru atau TOUKG, yang awalnya 38,3 menjadi 65,6. Rata-rata TOUKG peserta meningkat dengan sangat signifikan 71%, yakni sebanyak 27,3 poin. Sedangkan skor survei persepsi diri guru dari survei awal 3,91 naik menjadi 4,29. 3 penghargaan diberikan kepada 6 peserta selama program ITF fase kedua ini, yaitu Most Active Teacher kepada Dewi Yulianti dari SD Negeri 11 Padang Panjang Barat dan Jimmy Fernandes, guru SMP Negeri 4. Untuk kategori Best Teacher diberikan kepada Fitri Kumalasari, guru di SD Negeri 10 Padang Panjang Barat, dan Serli Wahyuni, guru SMP YPN Marapi. Kemudian untuk Most Improved Teacher diberikan kepada Desra Junita, guru SD Negeri 1 Padang Panjang Timur, dan Nina Novena dari SMP Negeri 5. Ruang Guru ke depan akan selalu siap mendukung program pendidikan dengan memberikan beberapa bantuan untuk Kota Padang Panjang. Di antaranya untuk program Smart Surau akan disediakan 32 buah tablet. Andes Maradona, Padang Panjang sepekan. Saat beraudiensi dengan para guru honorer di rumah dinasnya, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan pemerintah kota akan terus memperjuangkan nasib para guru honorer di Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran berpesan kepada para guru honor untuk tidak berkecil hati atas status mereka. Para guru honorer diminta jangan pernah patah semangat. Dalam waktu dekat juga akan dibuka kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk guru. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wako Fadli juga menekankan untuk terus memperjuangkan nasib para guru honorer melalui berbagai program yang ada di Pemko Padang Panjang. Wako Fadli mengajak para guru untuk memanfaatkan program Smart Surau yang telah ada di beberapa masjid yang ada di Kota Padang Panjang sebagai langkah untuk mengajak anak-anak kembali ke surau. Namun keberadaan Smart Surau ini juga dipastikan tidak akan mengganggu program yang ada di Taman Pendidikan Al-Quran. Program Smart Surau yang bekerja sama dengan Ruang Guru ini juga menyediakan game kuis berupa pembelajaran yang dikemas menjadi sebuah permainan. Apis Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, Ketua Tim PT Pentarekayasa mulai mempresentasikan tahap perencanaan pembangunan Sport Center kepada pemerintah kota pada Kamis 20 Januari 2022. Amrita, Ketua Tim Rombongan PT Pentarekayasa, dalam pertemuannya dengan Wako Fadli Amran dan pejabat terkait lainnya menjelaskan, rancangan pembangunan Sport Center akan mengusung konsep perencanaan yang meliputi aspek fungsional, kontekstual, kinerja, teknik atau struktur, dan aspek arsitektural. Amrita juga menyebutkan kawasan Sport Center yang direncanakan ini akan memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan Sport Center yang ideal, seperti persyaratan teknis dan teoritis yang menyangkut standar untuk sport center, serta persyaratan non-teknis.
Wako Fadli mengatakan kehadiran Sport Center nantinya sebagai ikon baru Padang Panjang diharapkan mampu memberikan kenyamanan warga dalam berolahraga di lingkungan yang lebih baik, serta sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan dan pertandingan. Usai melakukan rapat di ruang VIP Balai Kota, tim PT Pentarekayasa melanjutkan rapat teknis dengan asisten, Kadis PUPR, Kadis Perkim LH, dan Kadis Porapar guna membahas rancangan anggaran biaya pembangunan dan hal teknis lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dinilai sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, layanan Postpay dari PT Pos Indonesia diapresiasi oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Tidak hanya melayani pengiriman surat dan barang saja, PT Pos Indonesia juga memiliki layanan andalan yang sedang dikembangkan, yakni Postpay. Hal tersebut disampaikan Eksekutif General Manager Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Padang Fahdian Yunardi saat berkunjung ke Balai Kota Padang Panjang, Kamis 20 Januari 2022. Fahdian Yunardi mengatakan, layanan keuangan digital Postpay dari Pos Indonesia berhasil mencapai 1 juta pelanggan dalam 7 bulan sejak diperkenalkan pada 13 April 2021. Postpay merupakan wujud transformasi digital produk kantor pos dan giro yang ditujukan untuk memberi kemudahan layanan keuangan pada masyarakat dan melengkapi financial inclusive service yang ada di Indonesia. Mendengar terobosan baru dari Pos Indonesia tersebut, Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi layanan Postpay yang dihadirkan Pos Indonesia saat ini dan berharap program di pemerintah kota dapat dikolaborasikan dengan program di PT Pos. Hafiz Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sepakat untuk tingkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan penandatanganan nota kesepakatan dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih. Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemko Padang Panjang dengan Ombudsman Republik Indonesia dilaksanakan Kamis 20 Januari 2022 di ruang VIP Balai Kota. Adapun penandatanganan nota kesepakatan ini terkait dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang melingkupi pencegahan maladministrasi, percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat, serta peningkatan pengembangan kompetensi SDM pelayanan publik. Wako Fadli dalam kesempatan ini menyampaikan pihaknya sangat fokus dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan kota anti korupsi, salah satunya melalui rumah aspirasi dan hotline 112 untuk pelaporan warga. Inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terjawab dengan beberapa penghargaan untuk Kota Padang Panjang, di antaranya peringkat 6 nasional pelayanan publik dan peringkat 3 nasional kota terinovatif dalam Innovative Government Award atau IGA. Sementara itu Muhammad Najih berharap melalui kesepakatan tersebut semakin memperkokoh semangat, harapan, dan cita-cita Padang Panjang menjadi kota cerdas dan berintegritas. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani mengingatkan agar Pemko Padang Panjang selalu melihat standar layanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.